Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ABG, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Oke, di konten kali ini saya mau berbagi tips untuk penyetelan karburator. Nah, sebelum kita melakukan penyetelan, untuk mempermudah kita kenali dulu jenis-jenis ataupun fungsi pada karburator itu sendiri. Nah, yang pertama di sini dalam istilah karburator ada istilah pilojet. Nah, pilojet ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar mulai dari putaran pertama sampai di 25% angkatan. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini fungsi pilojet ini akan bekerja saat putaran 0 sampai angkatan 25 derajat. 25% maksudnya. Nah, mohon maaf, maksudnya 25% di sini. Nah, angkatan seperti ini. Ini fungsi dari sebuah pilojet. Nah, selanjutnya di sini juga ada mainjet. Nah, untuk mainjet ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar atau suplai bensin mulai dari angkatan 50%. Nah, seperti ini 50% angkatan di sini, angkatan 50% sampai 100%, sampai atas, sampai mentok gas. Ini fungsinya mainjet. Sementara itu juga di sini ada jarum skep dan juga nozzle. Nah, ini jarum skep. Ini untuk putaran dari 25% sampai ke 75%. Nah, di sini ada nozzle juga. Ini untuk proses pengabutan bahan bakar dan juga udara melalui venturi karburator. Oke, setelah kita ketahui jenis-jenis dan juga fungsinya, saat ini saya juga akan memberikan tips untuk penyetelannya. Nah, untuk cara penyetelan pilojet di sini, ini bisa langsung kita praktekkan. Ini sebagai contoh di sini. Jadi untuk cara melakukan penyetelan pada pilojet dekat aja. Nah, untuk mengetahui fungsi pilojet apakah sudah berfungsi dengan normal atau belum. Nah, di sini kita setel angin-angin. Nah, kalau di sini lebih dikenal dengan setelan angin-angin. Nah, ini posisi setelan angin ini kita setel sampai paling dalam, sampai mentok. Lalu dihidupkan mesin, kita putar sampai 1,5 putaran, maksimalnya di 2 putaran. Kita putar secara belahan terus sampai 1,5 putaran. Nah, untuk sampai 1/2 putaran ini kita gunakan gas angkatan 25%. Kita coba langsung ya, kita ikutin. Nah, ini sampai suara motor sudah ngerebek, agak full. Kita putar secara berlahan di angkatan 25%. Jadi kalau posisi putaran ini sebelum 1,5 putaran ini motor sudah mulai teriak, itu pertanda pilojetnya terlalu kecil atau terlalu irit. Nah, sementara sebaliknya kalau posisi di putaran sudah sampai 1,5 putaran ataupun sampai 2 putaran motor masih tetap ngerebek, nah, masih tetap suara banjir,
itu pertanda pilojetnya terlalu boros atau terlalu besar. Biasanya gejala yang dirasakan juga biasanya kalau pilojet terlalu kecil ini susah hidup pada saat menghidupkan pertama kali atau sering di pagi hari. Itu susah hidup, maka yang disetelnya pada bagian pilojet. Nah, selanjutnya untuk melakukan penyetelan mainjet untuk mengetahuinya. Nah, di sini select lagi nih. Untuk melakukan penyetelan mainjet itu, ya kita bisa coba dengan putaran 50 sampai 100%. Kita gas. Ini kurang lebih sampai 2 ataupun 1 menit juga bisa. Ini kita gaspol terus. Nah, setelah kita gaspol, nah ini khususnya untuk motor 2 tak. Kalau untuk motor 4 tak ini harus dibawa jalan, karena kalau posisi tidak ada beban ataupun posisi netral kita gaspol, takut terjadinya perlep-klep gitu. Jadi kalau untuk 2 tak bisa dites motor diem juga bisa. Nah, setelah itu kita buka busi. Ini busi ini bisa untuk menandakan atau mengetahui fungsi mainjet. Nah, di sini kalau posisi di putaran atas ataupun gas mentok dari 50 sampai 100%, kita gas-gas terus selama kurang lebih sekitar 1 menit ataupun 2 menit. Nah, kita buka busi. Nah, jika businya berwarna merah bata, itu pertanda mainjetnya sudah berfungsi secara normal. Namun kalau posisi setelah kita gas, kita buka busi, businya berwarna hitam, itu pertanda pilojetnya terlalu besar atau terlalu keborosan. Dan sebaliknya kalau businya masih tetap berwarna putih, itu pertanda pilojetnya terlalu kecil atau keiritan. Nah, oke, sekian tip dari saya ataupun cara-cara yang pernah saya lakukan sesuai dengan pengalaman saya ataupun cara saya secara melakukan penyetelan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Dan adapun yang belum berlangganan, silahkan berlangganan di channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya, tentunya untuk informasi seputar dunia otomotif.